Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrina Yunaidi dengan NPM 21130522053, program studi pendidikan fisika kelas 21A. Jadi di sini saya akan melanjutkan penyebutan atau menjelaskan mengenai undang-undang tentang gerakan pramuka yang sebelumnya saya sebutkan dari pasal 1 sampai pasal 31. Sekarang saya akan melanjutkan yaitu dari pasal 32 sampai 39. Pasal 32 ayat 1, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan tingkatannya dapat membentuk: yang pertama Satuan Karya Pramuka, yang kedua Gugus Dharma Pramuka, yang ketiga Satuan Komunitas Pramuka, yang keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang kelima Pusat Informasi dan atau yang keenam Badan Usaha. Pasal 32 ayat 2, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu pasal 33 ayat 1, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Pasal 33 ayat 2, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pasal 33 ayat 3, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur: yang pertama pemerintah, yang kedua pemerintahan daerah, dan yang ketiga tokoh masyarakat. Pasal 33 ayat 4, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Lalu pasal 34 ayat 1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Pasal 34 ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 35 ayat 1, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa yang pertama lambang, yang kedua bendera, yang ketiga panji, yang keempat himne, dan yang kelima pakaian seragam. Pasal 35 ayat 2, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Lalu pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas: yang pertama, menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat 2, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Pasal 38, setiap peserta didik berhak: yang pertama mengikuti pendidikan kepramukaan, yang kedua menggunakan atribut pramuka, yang ketiga mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan yang kelima mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Lalu pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban: yang pertama melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang kedua menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka,
Dan yang ketiga, mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Demikian penjelasan atau penyebutan mengenai pasal-pasal gerakan pramuka dari pasal 32 sampai pasal 39. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.